Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Surya Gumelar dengan NIM K44220029. Saya di sini akan membuat video yang membahas mengenai konflik antara Palestina dan Israel. Poin-poin pembahasannya yang pertama yaitu sejarah atau awal mula konflik ini bisa terjadi, lalu bagaimana perkembangan konflik ini dari tahun ke tahun hingga sekarang. Yuk langsung saja ke videonya. Di sini kita lihat dulu letak geografis atau peta dari negara Palestina dan Israel dari tahun ke tahun. Negara Palestina itu dari tahun ke tahun wilayahnya semakin menyempit, sedangkan negara Israel wilayahnya semakin meluas dan merebut wilayah dari negara Palestina. Kenapa hal ini bisa terjadi ya? Nah, kenapa kok wilayahnya Palestina itu semakin menyempit, sedangkan wilayahnya Israel itu semakin meluas, padahal itu kan dahulunya merupakan wilayah Palestina. Kok bisa seperti itu? Nah, itu kan bisa dipertanyakan. Mungkin ini video saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang melihat video saya. Yuk langsung saja ke pembahasan video saya. Dahulu Palestina merupakan wilayah dari Kekaisaran Ottoman, namun ketika Inggris berhasil menang Perang Dunia I pada 1918, mereka berhasil menguasai Palestina, dan pada saat itu masyarakat Yahudi masih sangat minoritas di wilayah Palestina, tidak seperti sekarang. Konflik antara Palestina dan Israel ini dimulai pada 2 November 1917. Pada saat itu, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour menulis surat untuk tokoh komunis Yahudi bernama Lionel Walter asal Inggris. Surat itu mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Pada rentan waktu 1923 sampai 1948, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi ke Palestina. Migrasi besar-besaran itu mendapat pertentangan dari warga Palestina. Mereka khawatir akan ada perubahan demografi negara, dan akhirnya mereka memberontak pada tahun 1936 sampai 1939 pada kolonial Inggris. Populasi Yahudi di Palestina kian membengkak menjadi 33%, namun dengan lahan hanya sekitar 6%, yaitu pada tahun 1947. Hal ini membuat PBB turun tangan dan mengadopsi resolusi 181 untuk pembagian wilayah Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi. Rencana PBB ini ditolak oleh warga Palestina karena resolusi 181 ini akan memberikan 56% wilayah Palestina pada Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir subur. Saat itu 94% wilayah Palestina adalah bersejarah dengan 67% populasi. Di sisi lain, militer Israel telah mulai operasi sebelum mandat kekuasaan Inggris berakhir pada 14 Mei 1948. Mereka menghancurkan sejumlah wilayah Palestina untuk perluasan perbatasan wilayah Israel. Insiden tersebut membuat gerakan Zionis menguasai 78% wilayah bersejarah Palestina. Sementara 22% sisanya dibagi menjadi yang dikenal saat ini, yaitu tepi barat dan jalur Gaza. Pada 15 Mei 1948, Israel didirikan dan keesokan harinya Perang Arab dengan negara baru itu dimulai. Perang berakhir Januari 1949 dengan gencatan senjata antara Israel dan Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Karena tidak adanya perjanjian damai, membuat perang dan pertempuran terus terjadi. Usai perang di tahun 1967, wilayah pendudukan Israel kian meluas meliputi Yerusalem Timur dan tepi barat serta sebagian dataran tinggi Golan di Suriah, Gaza, dan semenanjung Sinai. Israel pun mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya dan mulai membangun pemukiman di Yerusalem Timur dan tepi barat untuk orang Yahudi. Perlawanan Palestina terhadap Israel pertama kali dilakukan pada Desember 1987 di jalur Gaza. Hal ini juga menjadi terbentuk awalnya gerakan Hamas, yaitu cabang Ikhwanul Muslimin yang melakukan perlawanan bersenjata kepada militer Israel. Israel tak tinggal diam dengan melakukan sejumlah aksi seperti pembunuhan mendadak kepada masyarakat Palestina, penutupan universitas di Palestina, deportasi aktivis, dan penghancuran rumah-rumah di Palestina.
Perlawanan itu berakhir setelah adanya Perjanjian Oslo pada tahun 1993. Saat itu juga dibentuk pemerintahan sementara di wilayah pendudukan tepi barat dan jalur Gaza yang bernama Otoritas Palestina atau PA. Perlawanan Palestina yang kedua terjadi pada 28 September tahun 2000. Saat itu, pemimpin partai Likud Israel, Ariel Sharon, melakukan kunjungan provokatif ke kompleks Masjidil Aqsa. Bentrok terjadi, yang menewaskan 5 warga Palestina dan melukai 200 orang selama 2 hari. Selain itu juga memperluas pemberontakan bersenjata di wilayah Palestina. Sejak saat itu, Israel diketahui terus-menerus melakukan serangan militer berkepanjangan di Gaza, yakni pada tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021. Hal ini membuat banyak warga Palestina meninggal termasuk anak-anak. Konflik antara Palestina dan Israel ini kembali muncul dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini dipicu oleh serangan Hamas Palestina terhadap Israel di wilayah selatan jalur Gaza pada Sabtu 7 November 2023. Serangan ini diperkirakan terjadi untuk membalas berbagai tekanan dan serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina selama bertahun-tahun. Dalam serangan tersebut, sedikitnya 1.400 warga Israel meninggal dunia. Ada pula 203 tentara dan warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak yang dibawa ke Gaza sebagai sandera berdasarkan catatan militer Israel. Di sisi Palestina, lebih dari 5.000 warga Gaza tewas akibat serangan udara dan artileri militer Israel sebagai balasan dari serangan Hamas. Tak hanya itu, Israel juga melakukan blokade terhadap Gaza, sehingga pasokan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya ke wilayah Gaza dihentikan oleh Israel. Hingga kini, perang kedua antara negara tersebut masih belum mereda, bahkan sampai sekarang masih memanas. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah menegaskan bahwa kelompok milisi Palestina yang bernama Hamas akan dimusnahkan dari muka bumi dan Gaza tidak akan pernah kembali seperti semula. Hingga saat ini, Kementerian Kesehatan Palestina dan Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina atau PRCS, seperti dikutip dari Al Jazeera, mencatat bahwa setidaknya ada 15.523 korban tewas termasuk 6.600 anak-anak dan 4.300 wanita per Senin 4 Desember 2023. Menurut saya ini bukanlah tentang perang agama, tapi rasa kemanusiaan kita terhadap apa yang terjadi di Palestina. Tidak perlu menjadi muslim untuk kita membela Palestina. Free Palestine.